Halo para part-timer, jumpa lagi di channel kita ini, channel Part-Time Trader. Jadi apa kabar teman-teman, para part-timer trader? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga tradingnya bagus ya. Apalagi di akhir-akhir beberapa seminggu terakhir ini IHSG cukup bullish ya. Jadi di video kali ini kita bahas analisa kepentingan lagi ya. Saya juga sekedar mau sharing ada dua saham yang menurut saya cukup menarik dengan adanya aksi korporasi yang terjadi di emiten ini. Oke. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya bahwa ini hanya sekedar pendapat pribadi saya. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi tetap harus analisa lagi, jangan ikut-ikutan. Apapun yang didengar dari orang, analisa sendiri dulu. Mau itu pakai analisa apapun itu, fundamental, teknikal, bandarmologi, analisa sendiri dulu. Kalau saya sih yang mau saya sharing kali ini adalah style saya ya. Jadi saya itu berdasarkan analisa kepentingan. Jadi saya selalu beli saham yang menurut saya ada kepentingan dari emiten tersebut untuk mengkerek harganya naik. Oke. Kita mulai aja dari IHSG dulu, cuman sekedar pandangan saya terhadap IHSG. Jadi hari Kamis naik ya sampai break resisten. Tapi habis itu Jumat turun. Jadi menurut saya sih kalau IHSG mungkin nanti akan main di sini dulu kali ya. Ada bikin-bikin sideway dulu mungkin di sini nih. Bikin sideway dulu, biasanya bikin-bikin galau. Baru nanti dia mungkin akan naik lagi ke atas menjelang window dressing. Karena kalau menurut saya kalau Oktober ini sudah bullish banget, eh, agak aneh ya. Harusnya tuh akhir November sampai Desember tuh yang bullish, masa-masa yang bullish banget. Takutnya kalau sekarang bullish nanti window dressingnya nggak jadi lagi. Oke, jadi kita langsung aja untuk pembahasan kita analisa saham apa. Saham yang pertama saya mau sharing adalah saham HIL. Oke, HIL ini eh, rumah sakit Hermina. Ya, mungkin teman-teman kalau cukup familiar mungkin sama rumah sakit Hermina. Kalau di Jakarta tuh ada banyak, ada di Jatinegara, ada di Kemayoran, ada di Sunter. Ya itu rumah sakit Hermina banyak lah di banyak tempat. Ya. Nah, apa sih sebenarnya kenapa saya bilang Hermina ini menarik? Oke, jadi ini chartnya masih naked chart ya. Nanti kita gambar. Eh, Pertama adalah, oke, ini dulu. Kita cari dulu HIL. Oke, HIL ini pertama ini di sini. Jadi HIL ini ada aksi korporasi buyback. Oke, HIL ini ada aksi korporasi buyback. Korporasi buyback-nya itu dia itu dari tanggal 3 September sampai 1 Oktober. Oke. Dia mulai dari tanggal di sini nih. Kita gambar kotak aja. Eh, ah, 3 mana? Ya, 3. Nah, ini. Ini dia buyback. Aksi buyback. Oke, ini dia aksi buyback. Oke. Dengan harga maksimum 1.300 per lembar saham. Oke, jadi maksudnya dia nggak kena harga maksimum. Kebanyak berapa buybacknya? Jumlah maksimum 30 miliar rupiah. Jadi pada umumnya teman-teman, kalau ada satu emiten itu buyback, harganya ya memang seperti ini, ditahan aja di sini-sini gitu loh. Oke. Nah, setelah buyback ini apakah yang akan terjadi? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu historinya dia. Oke. Nah, historinya selain dia buyback ini, HIL adalah oke. Nah, ini dia. HIL itu tanggal 3 Agustus dia stock split.
1:5. Ya, jadi waktu itu dia harganya mahal sekitar 5.000 atau 6.000, terus dia stock split jadi harganya sekitar 1.200-an. Itu terjadi di tanggal 3 Agustus. Berarti kurang lebih di sini, ya ini di sini. Di sini dia stock split, kita gambar aja. Nih. Ini dia stock split. Oke, dia stock split. Nah, biasanya kalau stock split ini pasti kalau emiten mau stock split supaya retailnya makin rame. Karena kalau misalnya harga dia waktu itu, ini harga dia berapa nih? 1.100 ya, berarti harga sebelumnya 5.500. Itu nggak banyak retail yang beli. Apalagi untuk perusahaan yang second liner lah kita bilang. Second liner atau third liner, yang bukan blue chip ya, beda kalau misalnya kayak Astra atau BBCA, berapapun harganya tetap ramai gitu loh. Kalau ini dia stock split supaya retailnya makin ramai. Oke, jadi begitu. Kita coba munculin aja indikator volumenya. Nah, ini kan dia stock split di sini supaya dia ini makin ramai retail yang masuk. Oke. Sebelum dari stock split ini juga, dia itu pernah sebelumnya, ya ini buyback juga. Jadi sebelum stock split dia juga pernah buyback waktu harganya masih di harga 5 ribuan. Ya, dia maksimum 6.000 lembar, 6.000 rupiah per lembar, yang dibeli ada waktu itu ada 50 miliar. Oke, dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 13. Oke, kita gambar lagi. 30 Juni itu di sini. Oke, sampai tanggal 13. Nah, waktu itu dia di sini nih. Buyback. Oke. Nah, sebelum buyback yang ini, ada juga satu kali buyback lagi. Jadi dia emiten ini cukup sering sekali buyback. Nah, ini yang menurut saya buyback yang saya ingat setelah buyback dia ada pergerakan di sahamnya. Oke, buybacknya waktu itu 60 miliar, harga 5.500 maksimal dari 31 Mei sampai 9 Juni. 31 Mei sampai 9 Juni. Nah, dia buyback di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, waktu dia buyback di sini, yang pertama 60 miliar, setelah 1 minggu, sahamnya diterbangkan. Ini kurang lebih mungkin, ya, ada 30%. Nah, jadi ini menurut saya ada kesempatan untuk buyback yang kali ini, karena sudah buyback 2 kali ya. Buyback pertama, nggak dinaikkan, habis itu dia stock split. Saya pikir waktu itu dia akan dinaikkan setelah ini, tapi ternyata kenapa dia nggak dinaikkan? Karena dia ternyata ada buyback lagi. Gitu. Tapi untuk kali ini, menurut saya, ini sudah kesempatannya kita. Udah mungkin dapat mencari, mendapatkan cuan di saham ini. Gitu. Karena dengan buyback. Kalau kita lihat bandarmologinya di sini, kita ambil dari September ya. Nah, sama September kan ada back akup nih dari PD, YPGW. Nah, ini menurut saya PD ini adalah emitennya sendiri. Pakai iPod, sekuritas Indo Premier, dan dia beli sampai 81 miliar. Oke. Nah, setelah dia beli segini banyak, pasti, bukan pasti sih, tapi menurut saya ada kemungkinan emitennya mau mengkerek harganya naik. Karena dia sudah keluar duit banyak. Dan dia sudah pernah lakukan di sini, begitu setelah 1 minggu atau 8 hari setelah buyback, langsung harganya diterbangin. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan. Kalau kita mau taruh supportnya, batas stop loss lah. Bisa teman-teman bilang support atau apa. Kita bisa taruh di sini. Ini batas stop lossnya di 1125. Untuk target profitnya, karena ini kan dia all time high terus ya. Target profitnya kalau kita taruh di sini berapa? 1 banding 1,8. Ya, cukup menarik menurut saya. Jadi ini
target profit pendeknya ya, karena kalau dia jebol memang dia akan all time high lagi. Menurut saya dia akan kejar ke harga all time high-nya kali ini. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah ketemu all time high, kalau udah merasa cukup silahkan TP semua, atau kalau masih mau ke atas nunggu dia mungkin dia akan break dan bertahan di atas all time high ya pasang trailing stop. Oke, tapi menurut saya hill ini cukup menarik untuk kita perhatikan dalam ya 1 bulan ke depan lah. Oke. Oke, itu untuk saham hill. Terus ada saham yang kedua adalah pasca aksi korporasi juga tadi. Jadi saham hill ini menarik setelah dia pasca buyback dan pasca stock split. Apakah yang akan dilakukan emitennya? Saham kedua ini juga adalah pasca right issue. Saham apa itu? Sahamnya adalah ini. ASJT. Oke, ini saham ASJT. Kalau kita lihat teman-teman di sini historicalnya agak kurang liquid ya, kurang liquid. Tapi sekarang dia sudah mulai liquid. Ini bisa kita cek juga di volume. Nah, volumenya teman-teman kalau kita lihat, nah sudah mulai termaintain volumenya. Jadi ini pertanda bagus, jauh di atas volume-volume sebelumnya. Jadi ini pertanda bagus bahwa memang ASJT ini saya yakin ada pergerakan atau kepentingan dari emitennya untuk menggerakkan harga saham ini. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ASJT, nah prospektus. Oke, jadi ASJT itu sudah selesai red issue ya. Ini kemarin dia sempat red issue. Saya juga ada sempat beli R-nya kemarin, tapi saya trading kan. Sudah selesai ini sampai tanggal 27, udah penjatahan, red issue. Nah, red issue kemarin ini harganya itu di 125, oke, dan pengendalinya melaksanakan haknya. Jadi untuk ASJT ini pengendali cuman ada 2 pemegang saham, satu retail, yang satu lagi pengendalinya. Oke, pengendalinya ini dana pensiun perkebunan. Ini kita bisa lihat di sini. Kalau sini, ya, jadi pemegang sahamnya cuma ada 2 nih. Satu dana pensiun perkebunan yang 77%, yang sisanya retail. Pemodal nasional ini 22%. Oke. Nah, kemarin itu pengendalinya dana pensiun perkebunan melaksanakan haknya. Oke. Tapi apabila saham baru tidak dilaksanakan oleh retail, yang menurut saya nanti kita bisa lihat datanya tidak banyak dilaksanakan oleh retail, sahamnya akan dikembalikan. Maksudnya tidak diserap sama si dana pensiun ini. Jadi dia tidak bertindak sebagai pembeli siaga, tapi dia cuma melaksanakan haknya aja. Nah, untuk apa red issue-nya ini kemarin dilakukan itu ya 90% untuk meningkatkan kinerja pada instrumen investasi, sisanya untuk pengembangan teknologi dan SDM. Bla 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 bla. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Nah, yang menarik juga setelah ini adalah nah di sini. Nah, ini setelah red issue selalu ada laporan bahwa dana perkebunan tadi berarti ya, sebagian besar pastinya, oke, melaksanakan haknya, yang karena mereka komitmen melaksanakan haknya, sekitar 688 juta lembar saham. Yang tidak dilaksanakan 111 juta lembar saham. Jadi total kan, ini total 800 juta saham. Jadi menurut saya red issue-nya ini cukup berhasil. Karena memang dilaksanakan sama pengendalinya yang punya share terbesar. Meskipun retail mungkin tidak melaksanakan, tapi cukup berhasil karena ya diserap gitu loh. Jadi emitennya mendapatkan dana baru. Ini kan berbeda sama ada beberapa emiten yang pengendalian tidak melaksanakan, pemegang saham yang tidak melaksanakan, retail tidak melaksanakan. Nah, biasanya kalau red issue-nya gagal seperti itu, ya itu harga sahamnya susah untuk naik. Ini kenapa menurut saya bisa ada kemungkinan mau dinaikin, karena ya dia sudah melaksanakan haknya, sudah beli,
banyak, memang dia untuk menambah modal di emiten, tapi dia tentu dia juga mau ada timbal balik dong, which is harga sahamnya dinaikkan supaya setidaknya bisa kembali lagi ke ya harga yang di sini nih. Ini kan mereka sempat di 200-an, di drop, melaksanakan right issue terus naik lagi. Menurut saya ada kepentingan untuk dinaikkan lagi ke 200-an. Jadi itu untuk ASJT. Volumenya sudah mulai termaintain seperti teman-teman lihat ya kan di sini. Jadi menurut saya ini cukup menarik. Kalau bandarmologinya kita lihat sebulan terakhir, broker summary-nya ya. Broker summary-nya sih masih netral-netral aja ya. Terus satu lagi teman-teman untuk saham ASJT ini masuknya jangan banyak-banyak juga ya. Kalau menurut saya 10-20 juta ya udah maksimal. Kalau langsung dihajar besar ya bisa jadi yang bandarnya merasa terganggu gitu. Oke. Itu untuk ASJT. Sekarang kita lihat, kita bikin trading plan. Trading plan-nya kalau menurut saya batas stop loss bisa taruh di sini. Oke, batas stop loss di sini, batas TP1-nya mungkin di sini, TP2-nya bisa jadi sampai sini, Oke, jadi kalau misalnya ini ya 1/45 ya, TP1-nya aja 20%. Stop loss-nya 4,5%. Kalau menurut saya sih, saya ambil begitu kena TP1 saya keluar. Tapi kalau teman-teman memang mau sampai ke TP2, jadi pasang aja trailing stop-nya. Yang pasti kalau analisa korporasi begini, biasa nggak langsung sahamnya terbang saat itu juga ya. Mungkin ditunggu 1-2 minggu gitu. Tapi ya saya merasa kalau menurut analisa ini, saya merasa lebih tenang aja gitu. Jadi saya lebih lebih yakin. Tapi ya itu balik lagi ke teman-teman. Karena kan kita kalau beli saham, trading, mau swing, mau scalping, kita yakin. Kalau kita yakin, kita kuat untuk hold. Gitu loh. Tapi tetap harus ada plan-nya juga. Kalau saya sudah melewati di bawah 143 ini, ya saya keluar dulu. Oke, jadi itu dulu ya teman-teman untuk sharingnya saya. Jadi ada 2 saham HAIL dan saham ASJT. Semoga bermanfaat. Bye-bye.